Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 004, PPG Prajabatan Gelombang 1, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kepemimpinan kita dengan judul Pelatihan dalam Bidang Publikasi, khususnya dalam membuat video PPDB dan pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora 9, SD Muhammadiyah Purbayan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok pada proyek kepemimpinan ini. Yang pertama ada Cahya Adinugraha sebagai ketua, Niken Auliatul Faizah sebagai sekretaris, Ima Faridotul Ilmiah sebagai bendahara, Gurit Andrianto sebagai si humas, Dita Widianingrum sebagai si dokumentasi, dan Dian Karyaningsi sebagai si acara. Baik, kita lanjutkan untuk profil sekolah SD Muhammadiyah Purbayan di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah, PDM Kota Yogyakarta dan pimpinan cabang Muhammadiyah, PCM Kecamatan Kota Gede, serta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. SD Muhammadiyah Purbayan berdiri sejak 22 April 1976 dengan nama awal SD Muhammadiyah Joglo karena tempat belajar berlokasi di Rumah Joglo. SD Muhammadiyah Purbayan memiliki 17 rombel dengan rata-rata jumlah peserta didik 26 setiap kelasnya. Adapun jumlah seluruh peserta didik saat ini berjumlah 391 orang. SD Muhammadiyah Purbayan memiliki 3 unit yang terdiri dari 1 unit untuk kelas 1, 2, dan 6, unit kedua untuk kelas 3, dan unit ketiga untuk kelas 4 dan 5. Identitas proyek dari kelompok kami yakni bernama Pelatihan dalam Bidang Publikasi, khususnya dalam membuat video PPDB dan pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora 9. Lokasinya berada di SD Muhammadiyah Purbayan yang terletak di Jalan Purbayan nomor 9, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu pelaksanaannya yakni pada bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2023. Kemudian, koordinatornya adalah Cahya Adinugraha. Kemudian rencana alur kegiatannya yang pertama ada tahap pengurusan izin, kemudian tahap kedua yakni menghubungi para mitra pelaksana dan membuat kontrak, kemudian pada tahap 3 yakni menyusun kerangka materi pelatihan dan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan seperti halnya ruang, alat, dan bahan. Kemudian pada tahap 4 mengumpulkan referensi bahan materi, kemudian tahap 5 menyusun materi dan PPT, pada tahap 6 akan melaksanakan pelatihan, kemudian tahap 7 melakukan pendampingan dan pemantauan oleh tim, kemudian pada tahap akhir yaitu tahap 8 melakukan evaluasi pelatihan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang work breakdown. Work breakdown struktur ada tahapannya. Tahapan pertama tentang pengurusan izin. Outputnya izin ke Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Selanjutnya izin ke Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Purbayan. Selanjutnya outcome mendapatkan izin dari semua pihak Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dan SD Muhammadiyah Purbayan. Targetnya 1 minggu. Selanjutnya keterangan akan dilaksanakan oleh semua tim. Tahap kedua menghubungi para mitra pelaksana dan membuat kontrak. Outputnya calon instruktur atau pelatih atas nama Yohanes Herubanu Kardono. Outcome-nya mendapatkan narasumber sesuai dengan topik pelatihan. Para peserta pelatihan adalah guru dan tenaga pendidikan SD Muhammadiyah Purbayan. Targetnya 1 minggu juga. Keterangan dilaksanakan oleh semua tim. Tahap ketiga menyusun kerangka materi pelatihan dan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan atau ruang, alat, dan bahan. Outputnya kepengurusan ruang pelatihan, rencana anggaran, serta pelatihan yang harus dikeluarkan. Terbentuknya kepengurusan ruang pelatihan, anggaran yang diharapkan sesuai dengan kegiatan. Peralatan yang diperlukan masih dijangkau. Targetnya juga 1 minggu. Keterangan dilaksanakan oleh semua tim. Selanjutnya ada tahap keempat, yaitu mengumpulkan referensi bahan materi. Outputnya referensi materi pelatihan. Outcome mendapatkan referensi bahan materi yang akan disusun. Target 1 minggu, keterangan dilaksanakan oleh semua tim. Tahap kelima menyusun materi dan PPT.
outputnya materi dan PPT, outcome-nya mendapat materi sebagai acuan melakukan pelatihan publikasi. Target 1 minggu, keterangan dilaksanakan oleh semua tim. Tahapan ke-6 melaksanakan pelatihan. Outputnya 1 kali pelatihan, outcome-nya guru dan tenaga pendidik SD Muhammadiyah Purbayan melakukan pelatihan. Guru dan tenaga pendidik dapat membuat sendiri video PPDB dan pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora 9. Target 1 hari. Keterangan dilaksanakan oleh semua tim. Yang selanjutnya, tahap ke-7 melakukan pendampingan dan pemantauan oleh tim. Outputnya dilakukan pendampingan dan pemantauan terkait hasil produk pelatihan. Untuk outcome-nya, guru dan tenaga pendidikan menyampaikan perkembangan hasil produk pelatihan. Untuk targetnya, pendampingan dan pemantauan dilakukan selama 1 minggu. Keterangannya dilakukan oleh semua tim. Untuk tahap yang ke-8, melakukan evaluasi pelatihan. Untuk outputnya, melakukan tindak lanjut dan refleksi produk. Untuk outcome-nya, menyampaikan hambatan yang terjadi, upaya mengatasi hambatan, rekomendasi perbaikan produk, dan targetnya yaitu evaluasi dilaksanakan selama 1 hari. Untuk keterangannya dilaksanakan oleh semua tim. Yang selanjutnya, pada perencanaan waktu. Pelatihan dalam bidang publikasi khususnya dalam pembuatan video PPDB dan pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora 9 akan dilakukan pada 1 kali pertemuan atau 2-3 jam pada rencana waktu Maret 2023. Untuk aksi nyata, pelaksanaan 1 kali pelatihan di rentan waktu April 2023. Untuk evaluasi kegiatan pelatihan dilaksanakan 1 kali pada rentan waktu April 2023. Untuk refleksi dan tindak lanjut dilaksanakan 1 kali pada rentan waktu Mei 2023. Untuk perencanaan anggaran, pelaksanaan pelatihan dalam bidang publikasi khususnya dalam membuat video PPDB dan pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora berjumlah Rp1.200.000. Untuk perincian anggaran yaitu perizinan Rp100.000, fee pembicara Rp300.000, konsumsi Rp250.000, sewa kamera Rp350.000, ATK Rp100.000, dan pelaporan Rp100.000. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan terkait perencanaan standar kualitas. Standar kualitas yang diharapkan yang pertama, memiliki kemampuan editing video yang mumpuni, yang kedua, memiliki kemampuan pengambilan gambar yang baik, yang ketiga, memiliki standar kualitas video yang menarik untuk PPDB dan pembelajaran. Untuk pihak yang bertanggung jawab yaitu Cahya Adinugraha dan Gurit Andrianto. Yang selanjutnya yaitu terkait profil tim. Yang pertama, Dian Karyaningsih bertanggung jawab sebagai penyusun materi. Yang kedua, Niken Auliatul Faiza bertugas sebagai pendesain PPT. Yang ketiga, Cahya Adinugraha yang bertanggung jawab mengkoordinasi penyusunan materi dan menghubungi mitra. Yang keempat, Ima Faridatul Ilmiah yang bertugas mengatur penggunaan dana. Yang kelima, Dita Widyaningrum yang bertugas mendesain materi. Dan yang keenam, Gurit Andrianto berperan sebagai pengurus izin. Untuk selanjutnya mitra pelaksananya yaitu SD Muhammadiyah Purbayan, kemudian perannya sebagai sasaran pelatihan. Anggota tim yang bertanggung jawab yaitu semua tim. Tugas anggota tim yang bertanggung jawab mengkoordinasi pelatihan pembuatan video guna mempromosikan PPDB di SD Muhammadiyah Purbayan. Alokasi sumber daya atau anggaran, mesin, waktu, dan lain-lain 2-3 jam. Untuk selanjutnya kontrak pelaksana tugas atau KPT, nama proyek pelatihan dalam bidang publikasi khususnya dalam membuat video PPDB dan pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora 9. Kontrak ini dibuat untuk memperoleh kesepakatan pihak SD Muhammadiyah Purbayan. Peran kami yaitu pelaksana pelatihan video, kemudian wilayahnya di SD Muhammadiyah Purbayan, koordinasi kepada yang pertama pada kepala sekolah SD Muhammadiyah Purbayan. Untuk detail kontak, tugas dan kewajiban yang pertama melakukan perizinan kepada pihak-pihak terkait pelatihan dalam bidang publikasi khususnya dalam membuat video. Yang kedua, mencari dan menyusun materi pelatihan. Yang ketiga, melakukan pelatihan, dan yang terakhir melaksanakan evaluasi. Untuk ruang lingkup kegiatan yaitu yang pertama guru dan tenaga kependidikan SD Muhammadiyah Purbayan. Selanjutnya ukuran prestasi atau keberhasilan yaitu
terupdatenya kompetensi guru dan tenaga kependidikan SD Muhammadiyah Purbayan dalam pembuatan video PPDB dan pembelajaran. Selanjutnya honorarium tidak diberikan, kemudian untuk ketentuan honorarium juga tidak diberikan atau tidak ada honorarium.